Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita bertemu pada seri mata kuliah Psikologi Sosial 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu persepsi sosial. Di beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana, terutama di wilayah pengantar dari ilmu psikologi sosial gitu ya, dengan berbagai perspektif yang digunakan untuk membaca fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian sosial. Maka pada pertemuan kali ini teman-teman sekalian kita akan lebih spesifik lagi membahas tentang apa itu persepsi sosial. Materi-materi ini tentu juga nanti akan berkaitan dengan pola kita dalam berkomunikasi, dan dalam berkomunikasi terutama dengan interpersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi dengan orang lain itu juga salah satunya ditentukan oleh apa yang disebut sebagai persepsi sosial. Bagaimana persepsi sosial itu kita akan bahas pada materi-materi berikutnya, dan terutama pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang persepsi sosial dengan segala faktor-faktornya. Baik, cek satu persatu. Apa itu kemudian yang disebut sebagai persepsi sosial atau persepsi interpersonal, seperti di faktor yang pertama mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama tadi adalah persepsi interpersonal atau disebut sebagai persepsi sosial. Nah, persepsi sosial ini teman-teman sekalian adalah proses membuat penilaian atau judgement atau membangun kesan atau impression gitu ya, impression management mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Jadi persepsi sosial ini adalah persepsi proses membuat penilaian, membuat kesan, membangun kesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam indera kita. Kalau kemarin di psikologi intrapersonal kita sudah membahas juga soal persepsi, itu adalah proses memberikan makna, tetapi di dalam persepsi sosial, hal yang kemudian diberi makna itu kemudian akan ada pembedanya. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan antara persepsi terhadap sosial atau persepsi sosial dengan persepsi terhadap objek. Nah, penilaian atau pembentukan kesan ini adalah upaya untuk memberikan makna pada hal-hal yang dikenai makna itu sendiri. Ini menurut Harvey dan kawan-kawan di tahun 1988. Jadi penilaian itu pasti di dalam rangka memberikan makna. Secara teoritik, persepsi sosial ini, persepsi pada umumnya ini sama seperti yang kita bahas di komunikasi intrapersonal, gitu ya. Lalu apa bedanya kemudian persepsi kita terhadap objek dan persepsi kita terhadap orang atau sosial itu sendiri? Kita lihat. Yang pertama, persepsi terhadap objek itu stimulus yang ditangkap oleh alat indera itu melalui benda-benda fisik. Jadi stimuli yang ditangkap oleh alat indera itu melalui benda-benda fisik. Sedangkan persepsi interpersonal atau persepsi sosial itu stimuli yang disampaikan melalui lambang, verbal atau grafis yang disampaikan oleh pihak ketiga. Jadi orang itu nanti tentu berbeda. Kemudian yang kedua, tidak meneliti sifat batiniahnya. Tidak meneliti sifat batiniahnya, tetapi di dalam persepsi sosial atau interpersonal mencoba untuk memahami motif dari suatu tindakan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, persepsi interpersonal, objek itu tidak bereaksi kepada manusia, gitu ya, kepada manusia, dan kita pun kemudian tidak memberikan reaksi yang sifatnya emosional. Yang keempat, di dalam persepsi terhadap objek itu ya objek relatif tetap. Sementara di dalam persepsi sosial atau persepsi interpersonal,
kita kemudian mencoba untuk memahami motif dari tindakan itu, tapi juga ada proses saling mempengaruhi secara emosional. Dan manusia itu kemudian berubah. Saya beri contoh. Kalau saya kemudian memegang mouse ini gitu ya, memegang tetikus ini, maka ketika saya mengatakan bahwa tetikus ini jelek misalnya ya, maka tetikus ini tidak akan memberikan reaksi ke saya bahwa tetikus ini jelek. Tapi ketika saya mengatakan kepada si A ini manusia, bahwa kamu jelek misalnya begitu, maka saya akan memikirkan apakah kata-kata penilaian jelek saya terhadap si A ini, sifat emosional si A akan bagaimana, dan bagaimana kemudian reaksi si A terhadap saya, itu kemudian akan saya pikirkan. Itu bedanya mempersepsi tikus atau mouse ini dengan ketika saya mempersepsi si A. Nah, tikus ini kira-kira ya wujudnya akan begini terus gitu ya. Misalnya saya membeli ini 2 atau 3 tahun yang lalu, 4, 5 tahun, 10 tahun ke depan ya bentuknya akan begini, tikus ini. Tetapi si A itu tiap hari berubah. Saya tidak akan menemukan si A yang hari ini dengan si A yang kemarin atau si A yang akan datang misalnya. Sehingga disitulah kemudian letak dari perbedaan antara persepsi terhadap objek dan persepsi terhadap sosial atau manusia. Oke. Selanjutnya teman-teman, bahwa persepsi sosial itu berfungsi pada beberapa hal. Yang pertama, persepsi itu membantu kita untuk tahu dan mengerti hal-hal yang kita hadapi. Penilaian kita terhadap seseorang itu membantu kita untuk mengetahui hal-hal apa yang akan kita hadapi. Misalnya, saya mempersepsi si A sebagai orang yang penurut misalnya. Maka ketika saya menyampaikan komunikasi saya ke si A, meminta si A untuk melakukan sesuatu, saya akan memperkirakan. Persepsi saya itu akan membantu saya bahwa si A itu akan menurut seperti yang saya inginkan, seperti yang saya perintahkan. Sebaliknya, kalau saya mengerti atau mempersepsi bahwa si A ini anaknya bukan penurut gitu ya, sebaliknya bukan penurut, maka persepsi itu akan membantu saya jika kemudian suatu saat misalnya saya mengatakan tolong lakukan ini, atau saya memerintahkan ke si A untuk melakukan ini, saya akan punya 2 kemungkinan jawaban, yaitu apakah si A menuruti perintah saya atau si A kemudian menolak perintah saya misalnya. Itu fungsi pertama, itu membantu kita untuk mengerti hal-hal yang kita hadapi. Bukan hanya perseorangan, artinya persepsi saya terhadap si A, tetapi juga bisa jadi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu, terhadap pikiran-pikiran tertentu. Yang kedua, fungsi dari persepsi sosial, pada dasarnya manusia, di dalam diri manusia itu terdapat kebutuhan yang kuat untuk mengenali dan memperoleh kepastian tentang hal-hal yang ditemuinya. Maka persepsi sosial itu membuat kita siaga menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Sekali lagi bahwa pada dasarnya pada diri manusia itu terdapat kebutuhan untuk mengenali dan memperoleh kepastian tentang hal-hal yang ditemuinya, karena itu persepsi sosial itu berfungsi untuk membuat kita siaga. Sehingga teman-teman, ini Anda misalnya yang sedang mendekati seseorang yang Anda incar dalam artian Anda sukai misalnya, dan Anda menginginkan kepastian, maka di dalam persepsi kita itu berfungsi untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan misalnya Anda ditolak atau Anda diterima akan seperti apa. Yang ketiga teman-teman, fungsi dari persepsi sosial adalah meramalkan atau mengantisipasi sikap dan perilaku orang lain dengan siapa kita berinteraksi agar kemudian interaksi tersebut berjalan dengan lancar. Jadi dengan persepsi kita bisa mengantisipasi. Oh, si A ini sedang dalam keadaan misalnya raut mukanya
cemberut, tidak enak begitu ya, maka Anda tidak akan ngomong sesuatu yang serius yang kemungkinan membuat si A akan marah misalnya. Anda bisa terapkan ini misalnya ketika bapak dan ibu Anda sedang bahagia, wajahnya tersenyum terus, tertawa terus misalnya begitu ya. Anda bisa meramalkan, oh kalau minta duit di suasana hati bapak dan ibu sedang senang, kemungkinan akan diberikan. Sebaliknya juga begitu. Sehingga dalam konteks ini, persepsi sosial ini akan berfungsi bagi kita untuk kemudian mengantisipasi atau meramalkan perilaku-perilaku lawan komunikasi kita akan seperti apa. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam persepsi interpersonal atau persepsi sosial ada faktor-faktor situasional yang berpengaruh. Yang pertama adalah deskripsi verbal. Deskripsi verbal ini berkaitan dengan bagaimana cara orang menyampaikan berita, informasi tentang orang lain itu mempengaruhi persepsi kita tentang orang itu. Jadi bagaimana cara orang menyampaikan informasi tentang orang lain itu mempengaruhi persepsi kita tentang orang itu. Misal, kalau Anda mempersepsikan teman Anda, teman Anda yang hari ini sedang dekat-dekatnya dengan Anda bahwa dia baik, dia luar biasa, dia cerdas luar biasa dan sebagainya, maka ini akan mempengaruhi kita ketika berinteraksi dengan orang tersebut. Yang kedua, teman-teman, ada yang disebut sebagai primary effect gitu ya. Primary effect ini adalah bahwa kata-kata yang disebut pertama akan mempengaruhi penilaian selanjutnya. Misalnya, ketika saya mengatakan bahwa si A ini cerdasnya luar biasa, rajin, kemudian rajin gitu ya, nurut gitu ya, tapi kemudian dia sombongnya minta ampun misalnya. Nah, ada dua hal yang bertentangan. Dia cerdas, rajin, baik, tapi sombong. Maka kata-kata yang pertama itu biasanya akan lebih diingat, akan lebih memberikan penilaiannya. Jadi yang akan dikenal ya cerdasnya itu. Itu kenapa dalam konteks psikologi perkembangan orang tua akan disarankan untuk mengatakan hal-hal yang baik kepada anaknya. Agar apa? Agar kemudian primacy effect itu terjadi. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, selain berkenaan dengan tadi primacy effect, kemudian juga berkaitan dengan gambaran tentang deskripsi verbalnya, maka di dalam faktor situasional pada persepsi interpersonal itu juga berkaitan dengan petunjuk prosemik. Petunjuk prosemik ini adalah penggunaan jarak di dalam menyampaikan pesan. Jadi dalam konteks psikologi komunikasi dan psikologi sosial, jarak itu memberi kesan tertentu, memberi pesan tertentu. Contoh misalnya, kalau Anda kemudian datang ke ruangan bos Anda, gitu ya, atau dosen Anda misalnya begitu, kemudian di ruangan itu Anda diminta untuk duduk di seberang dosen Anda, maka akan ada jarak, akan ada hubungan yang formal di sana. Tetapi ketika Anda menemui bos Anda, kemudian diperkenankan untuk duduk di sampingnya, gitu ya, maka jarak itu akan memberikan kesan yang lebih hangat, lebih dekat gitu ya dibandingkan dengan ketika Anda diminta untuk duduk di seberang posisi bos Anda. Maka itu secara fisik ya, itu secara fisik. Maka teman-teman, jarak itu tentu menentukan keakraban yang pertama. Yang kedua juga sifat orang lain itu bisa kita lihat dari jarak yang dibangun antara kita dengan orang tersebut. Tetapi yang ketiga, jarak itu juga menentukan cara pandang mengatur ruangan, mempengaruhi persepsi kita pada orang itu.
Sehingga dalam konteks ini maka petunjuk prosemik itu menjadi penting untuk kemudian kita amati betul. Oke, kemudian selain petunjuk prosemik ada gambaran tentang petunjuk kinesik. Jadi petunjuk kinesik ini akan berkaitan dengan gerak tubuh. Gerak tubuh sangat penting di dalam proses komunikasi interpersonal karena kita bisa jadi lebih mempercayai gerak tubuh kita itu dibandingkan dengan petunjuk lainnya. Misalnya, ketika misalnya kita berkata, ada teman kita mengatakan, saya sehat kok, gitu ya, saya sehat. Tetapi Anda melihat gerak tubuhnya yang lemes, yang kira-kira geloyoran, begitu ya, maka petunjuk kinesik itu akan lebih mudah kita percaya ketimbang omongan dia, gitu ya. Jadi petunjuk kinesik ini berkaitan dengan gerak tubuh yang bisa jadi dalam konteks komunikasi interpersonal itu bisa menjadi informasi yang lebih benar daripada kata-kata yang sifatnya verbal. Yang ketiga, selanjutnya teman-teman adalah petunjuk wajah. Jadi wajah kita itu mengungkapkan emosi kita di suatu waktu tertentu. Namun individu ada yang sangat sensitif terhadap ekspresi wajah, ada juga yang tidak. Gitu ya. Sehingga raut muka kita ini sesungguhnya memberi gambaran tentang komunikasi apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Misalnya, kalau kemudian saya bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Gitu. Ya, saya baik-baik saja, tetapi raut mukanya itu kelihatan sedih misalnya. Maka petunjuk wajah itu juga menjadi bagian dari faktor-faktor situasional yang mempengaruhi persepsi sosial. Ini misalnya emotikon-emotikon tertentu itu menggambarkan tentang bagaimana petunjuk wajah itu dilakukan. Ada emo seneng, ada emo sedih, terkejut dan sebagainya. Meskipun nanti dalam konteks sosial media petunjuk-petunjuk ini tidak selalu kemudian mencerminkan pola komunikasi yang sedang dibangun. Baik, kemudian teman-teman sekalian, selain itu kemudian juga ada petunjuk paralinguistik. Jadi cara bagaimana orang itu mengungkapkan atau mengucapkan lambang-lambang verbal, misalnya soal nada suara, volume suara, tempo, gaya verbal atau dialeknya gitu ya, dan interaksinya, artinya perilaku ketika melakukan komunikasi. Jadi tinggi rendahnya suara saya gitu ya, cepat lambatnya suara saya itu adalah bagian dari petunjuk paralinguistik. Maka kita bisa tahu bagaimana nada suara orang yang sedang marah, bagaimana nada suara orang yang sedang memohon, bagaimana nada bicara orang yang sedang gembira dan seterusnya, itu bisa diketahui dari paralinguistik. Kemudian yang lain adalah petunjuk artifaktual. Petunjuk artifaktual ini berkaitan dengan bagaimana penampilan kita, apa yang kita pakai, cara kita berbusana, cara kita menampilkan diri, itu juga bagian dari proses komunikasi interpersonal. Teman-teman yang kemudian kuliah pakai dasi, ada ya kampus yang tempat kuliah orang berdasi begitu, tentu akan sedang mencoba membangun kesan bahwa ini tempat kuliahnya para profesional misalnya, yang ingin dibangun begitu. Maka ada beda antara kemudian berdasi dengan teman-teman yang kemudian pakai celana bolong-bolong, rambut panjang dan seterusnya. Ini bagian dari cara membangun kesan itu tadi. Kemudian teman-teman sekalian, bahwa di dalam faktor-faktor personal, pada persepsi interpersonal itu kemudian, kalau tadi kita bicara faktor-faktor yang sifatnya situasional, maka di bagian ini kita kemudian bicara soal faktor-faktor personalnya. Jadi faktor personal itu akan tentu berkaitan dengan yang pertama pengalaman, gitu ya.
Semakin banyak pengalaman yang kita miliki, tentu itu akan membangun cara kita, membantu kita untuk mempersepsikan sesuatu, gitu ya. Berbeda dengan Anda ketika tidak memiliki pengalaman atau setidaknya Anda kurang berpengalaman dalam hal tertentu. Hal ini misalnya berkaitan dengan bagaimana cara Anda memandang keagamaan, cara Anda berpikir soal keagamaan misalnya. Persepsi kita terhadap teman-teman yang misalnya bercadar misalnya, ketika hanya diperoleh dari informasi-informasi tertentu bahwa semua yang bercadar itu selalu dianggap radikal dan dia menjadi bagian dari terorisme misalnya. Karena kurangnya pengetahuan kita, maka kita selalu mengecap seperti itu. Tetapi kalau kita kemudian punya pengalaman bergaul, berinteraksi dengan teman-teman yang bercadar misalnya, pengalaman saya misalnya ketemu dengan teman-teman, ada teman yang bercadar, tapi secara gagasan dia lebih clear, lebih bebas gitu menyuarakan gagasannya. Tentu kita cara memandangnya kemudian akan berbeda misalnya. Sehingga pengalaman itu juga membantu atau berpengaruh terhadap cara kita membangun persepsi. Yang kedua itu motivasi. Motivasi kita itu juga akan berpengaruh terhadap persepsi sosial kita. Kalau Anda kemudian termotivasi untuk katakanlah memiliki nilai yang bagus gitu ya, nilai mata kuliah yang bagus, Anda termotivasi melakukan itu, maka Anda kemudian akan membangun persepsi bahwa mata kuliah ini mudah, dosennya menarik, dosennya enak gitu ya, maka pola komunikasi Anda kemudian juga akan terbangun dari sana. Yang ketiga akan berkaitan dengan kepribadian. Ini dikenal dengan istilah proyeksi, yaitu mengeksternalisasikan pengalaman subjektif secara tidak sadar. Gambarannya tentu saja kepribadian kita itu menjadi bagian dari faktor-faktor personal yang mempengaruhi cara kita dalam membangun persepsi sosial. Kemudian itu kemudian juga persepsi interpersonal, selain kemudian mempengaruhi komunikasi interpersonal, juga mempengaruhi hubungan interpersonal. Jadi persepsi interpersonal kita selain kemudian berpengaruh terhadap komunikasi, juga nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana cara kita membangun hubungan dengan orang lain. Ini nanti akan kita detailkan di beberapa bagian ke belakang nanti. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kemudian proses pembentukan kesan? Kalau dulu mungkin Anda belum lahir ketika di beberapa waktu yang lalu di tahun-tahun 90-an misalnya ada iklan sabun yang dia memiliki tagline kesan pertama begitu menggoda, seterusnya terserah Anda misalnya. Itu tagline yang dipasang oleh sebuah iklan sabun gitu. Nah, bagaimana kemudian pembentukan kesan itu terjadi? Pertama akan berkaitan dengan stereotyping. Jadi pengalaman-pengalaman baru itu akan dimasukkan pada laci kategori di dalam sistem memori kita berdasarkan kesamaan dengan pengalaman masa lalu. Contoh tadi saya menyampaikan terkait dengan teman-teman yang bercadar, seluruh informasi berkaitan dengan pelaku terorisme itu selalu digunakan atau dilakukan oleh teman-teman perempuan yang bercadar misalnya. Belum ada pelaku terorisme dengan pakaian rok mini sejauh ini kan begitu kan. Maka itu yang kemudian membangun stereotip. Sehingga ketika informasi-informasi itu datang, ya stereotip itu terbangun. Tetapi ketika Anda misalnya memiliki pengalaman berteman dengan teman-teman yang bercadar misalnya, tetapi dia yang bercadar ini ternyata memiliki pola pikir yang lebih clear, pola pikir yang sama sekali jauh dari terorisme, dari radikalisme, Anda mungkin akan berpikir lain gitu. Sehingga stereotyping ini
bagian dari pembentukan, menjadi bagian utama dari pembentukan kesan itu tadi. Yang kedua, dalam proses pembentukan kesan itu terdapat juga apa yang disebut sebagai implicit personality theory. Jadi teori ini dipergunakan untuk membentuk kesan tentang orang lain. Teori ini tidak pernah dinyatakan, namun dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan dan berperan sebagai psikolog amatiran kadang-kadang. Kenapa kemudian kadang-kadang kita menilai, oh si A ini kayaknya begini. Si B ini karena mengalami pengalaman-pengalaman begini sehingga dia menjadi begini misalnya. Itu implicit personality theory. Kita tidak pernah menyatakan langsung, tetapi kita kemudian mencoba mengira-ira, mencoba menjadi psikolog amatiran yang kemudian menilai, oh si A begini, si B begini, dan seterusnya. Oke, itu ada stereotyping, ada kemudian implicit personality theory, tapi juga ada kemudian yang disebut sebagai atribusi. Atribusi itu proses penyimpulan motif, maksud dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Teman-teman nanti cek kembali catatan-catatan, beberapa hal yang kita diskusikan ini sebenarnya erat kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas di psikologi sosial. Jadi nanti silakan Anda cermati kembali penjelasan-penjelasan terkait dengan psikologi sosial. Sekali lagi, atribusi itu adalah proses menyimpulkan motif, maksud dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Nah, atribusi ini dibagi menjadi dua, ada atribusi kausalitas, jadi baik kausalitas internal maupun eksternal, ada juga atribusi kejujuran. Kita lihat, kausalitas internal maupun eksternal itu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ada yang disebut sebagai konsensus. Apakah orang lain bertindak sama seperti penanggap atau tidak? Kalau dia bertindak sama, maka terjadi konsensus. Konsensus ini kesepakatan bersama, baik di dalam gagasan maupun kemudian di dalam tindakan. Yang kedua, ada konsistensi. Ini akan berkaitan dengan apakah penanggap itu bertindak pada situasi yang lain. Kalau saya mengatakan A pada situasi yang sekarang ini, apakah nanti saya akan mengatakan A pada situasi yang berbeda? Cara melihat konsistensi ini Anda bisa cermati di media-media massa bagaimana politisi mempertontonkan atribusi kausalitas internal maupun eksternal ini dalam hal konsistensi. Sebagian besar menunjukkan inkonsistensi atau ketidakkonsistenan. Di suatu waktu dia mengatakan A, di suatu waktu nanti dia mengatakan B, begitu. Itu bagian dari ketidakkonsistenan. Yang ketiga, itu akan berkaitan dengan kekhasan. Apakah orang bertindak sama pada situasi lain atau hanya pada situasi hari ini misalnya. Sehingga ini kemudian menimbulkan betul bagaimana kekhasan itu terbentuk. Nah, apabila ketiga hal itu diatasi, ketika hal ini tinggi, maka sesungguhnya orang melakukan atribusi kausalitas eksternal. Ketiga hal itu tentu saja konsensus, kemudian konsistensi dan kekhasan. Jika nilai ketiganya tinggi, gitu ya, konsensusnya tinggi, konsistensinya tinggi, kekhasannya tinggi, maka dia sedang melakukan atribusi kausalitas eksternal. Oke, kita lihat apa itu kemudian atribusi kejujuran. Ini akan berkaitan dengan sejauh mana orang menyimpang dari pendapat yang populer dan diterima orang lain. Jadi misalnya di dalam satu kelas orang mengatakan, oh saya memilih A, tapi kemudian Anda misalnya mengatakan enggak, saya pengen B, begitu, itu akan berkaitan dengan atribusi kejujuran. Artinya sejauh mana orang itu bisa memperoleh keuntungan dari pernyataan-pernyataan itu, keuntungan kita dari pernyataan-pernyataan itu. Lalu bagaimana proses pengelolaan kesan itu atau impression management itu?
individu untuk menampilkan usaha individu untuk menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu untuk menimbulkan kesan tertentu dari penanggap. Ini yang disebut sebagai impression management. Sesungguhnya kita itu berharap gitu ya. Sesungguhnya kita itu berharap orang lain memberikan penilaian sesuai dengan keinginan kita. Saya ulangi lagi, impression management itu sesungguhnya kita ini berharap orang lain memberikan penilaian tentang kita sesuai dengan keinginan kita. Itu kenapa kemudian Anda berdandan gitu ya. Anda berdandan, Anda berpakaian seperti yang Anda pakai misalnya hari ini karena Anda sedang mencoba agar orang lain itu memberikan kesan seperti yang Anda inginkan. Misalnya, kalau Anda pakai baju yang rapi, pakai jas dan seterusnya, Anda ingin bahwa orang lain menilai Anda itu dengan ini orang yang rapi, orang yang baik, orang yang tertib, orang yang profesional, misalnya begitu. Tapi kalau Anda pakai misalnya celana bolong-bolong, rambutnya dipanjangkan misalnya, Anda sesungguhnya berpikir bahwa Anda ini orang yang bebas. Dan Anda ingin orang lain mengatakan bahwa Anda orang yang bebas. Free man misalnya begitu. Sehingga teman-teman bahwa sekali lagi, bahwa kita sesungguhnya itu ingin membentuk atau memperoleh penilaian orang lain itu sesuai dengan penilaian diri kita. Itu soal pengelolaan pesan. Nah, di dalam perlengkapan untuk menampilkan diri itu, baik itu pakaian, gaya rambut, kacamata, gaya sepatu dan sebagainya itu disebut sebagai front, gitu ya. Dan front itu terdiri dari yang pertama setting atau panggung, yaitu rangkaian dari peralatan ruangan dan benda yang kemudian digunakan. Jadi ya Anda pakai aksesoris, Anda pakai topi, Anda pakai kacamata, Anda pakai apapun, anting-anting dan seterusnya, itu adalah setting atau panggung. Kemudian penampilan juga begitu, menggunakan petunjuk artefaktual, bagaimana penampilan Anda, itu juga penampilan itu pasti juga akan berkaitan dengan pilihan busana Anda, gitu ya. Kemudian bagaimana Anda merias wajah Anda memakai sepatu apa dan sebagainya itu berkaitan dengan penampilan. Yang lain, front itu juga terdiri dari gaya bertingkah laku atau manner, yaitu cara jalan Anda, cara bicara Anda, cara memandang Anda itu adalah bagian dari manner. Itu kenapa nanti di dalam konteks komunikasi politik teman-teman akan menemukan misalnya bagaimana seorang calon pemimpin itu di make up betul, di manner ditata betul, gaya tingkah lakunya dan sebagainya. Kalau Anda lihat misalnya gaya komunikasi politiknya SBY misalnya Susilo Bambang Yudhoyono, itu bahkan sampai kepada titik koma cara berbicaranya itu diukur betul, dihitung betul gitu ya. Bagaimana tangannya, bagaimana bajunya, rambutnya dan sebagainya. Maka ada konsultan komunikasi politik yang bayarannya luar biasa untuk melakukan itu, untuk meremake itu. Sehingga di dalam upaya membangun kesan ini setiap pemimpin atau politisi ini pasti akan melakukan ini. Dan psikologi sosial yang psikologi komunikasi memiliki peran yang penting terkait dengan bagaimana konsep-konsep membangun kesan ini tadi. Terakhir teman-teman, bahwa di dalam pengaruh persepsi interpersonal terhadap komunikasi interpersonal itu juga berkaitan dengan bila orang berperilaku sesuai dengan persepsi orang lain terhadap dirinya, maka terjadilah apa yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Nubuat yang dipenuhinya sendiri. Saya ulangi, bila orang itu berperilaku sesuai dengan persepsi orang lain terhadap dirinya,
maka disitulah kita sebut sebagai self-fulfilling prophecy. Sehingga dalam konteks tadi komunikasi politik ya, kita memilih dia karena ini, karena santun, karena dia sesuai dengan penampilan kita sebagai wong cilik misalnya, yang dipersepsikan kita terhadap misalnya Jokowi dengan SBY, dengan Prabowo dan sebagainya, itu bagian dari pengaruh persepsi interpersonal di dalam komunikasi interpersonal. Sampai di sini dulu teman-teman sekalian, nanti di video berikutnya kita akan bincangkan tentang bagaimana konsep diri ini berpengaruh terhadap komunikasi interpersonal. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar di YouTube ataupun di grup WA WhatsApp kita, sehingga nanti diskusi kita bisa lebih cair gitu ya. Teman-teman silahkan ajukan itu. Begitu teman-teman sekalian. Selamat mempelajari materi-materi ini, silahkan disimak ulang gitu ya. Catatan-catatan juga nanti kita share. Terima kasih dan salam.